Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkomunikasi lagi untuk belajar bersama-sama, khususnya materi Al-Quran Hadis. Pada kali ini alhamdulillah kita sudah bisa mencapai bab 2 untuk mempelajari merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menggapai rahmatnya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, dipersiapkan dulu bukunya, dibuka bukunya pada bab 2 yang berjudul merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menggapai rahmatnya. Ya, anak-anakku sekalian, setelah kalian buka bukunya, kalian bisa langsung buka Al-Quran Surat Asy-Syam ayat 1-10 yang ada pada buku tersebut. Sambil diperhatikan ya, di layar handphone kalian ya, dan juga jangan lupa untuk tetap menyimak buku ya. Keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya telah banyak dijelaskan dalam Al-Quran atau yang biasa kita sebut dengan ayat qauliyah. Jadi ayat-ayat yang dalam Al-Quran itu disebut juga dengan ayat qauliyah ya. Dalam hal ini keagungan dan kekuasaan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat ya. Jadi kalau orang yang tidak beriman, dia tidak merasakan bahwa segala sesuatu yang ada di sampingnya itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kalian evaluasi diri kalian, apakah kalian sudah merasakan bahwa di samping kalian itu adalah nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini. Di dalam Al-Qur'an ya, tadi setelah banyak disebutkan kekuasaan Allah di dalam Al-Quran. Salah satunya ini disebutkan dalam Quran Surat Asy-Syam ayat 1-10 ya. Nah ini Surat Asy-Syam ayat 1-10 kalian pasti sudah hafal. Ada yang sudah hafal Surat Asy-Syam ayat 1-10? Oke, kalau belum hafal, mari kita baca bersama-sama Quran Surat Asy-Syam ayat 1-10. Ya, pada layar ini ada potongan ayat yang memang tidak terpotong dengan tanda baca satu ayat gitu ya, per ayatnya tidak ada, tapi boleh kalian lihat di buku kalian, mungkin agak berbeda ya. Yang penting kalian bisa memperhatikan ya apa yang nanti kita baca bersama-sama. Ya, mari kita baca bersama-sama Quran Surat Asy-Syam ayat 1-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, boleh kalian dicoba yang belum hafal, dicoba untuk membaca Al-Quran Surat Asy-Syam ayat 1-10 tersebut ya. Pada Surat Asy-Syam ayat 1-10 tadi yang sudah kita baca bersama-sama, itu artinya wasyamsi waduhaha.
demi matahari dan cahayanya di pagi hari, wal qamari idza talaha, dan bulan apabila mengiringinya. Terus yang ketiga, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan jiwa serta penyempurnanya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ya, itu. Jadi ada 7 fenomena alam yang menakjubkan. Ya, pada awal surat Asy-Syams ayat 1 sampai 7 Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sebagian dari betapa luar biasanya ciptaannya. Ya, ada matahari, ada bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa manusia. Semua berjalan teratur dan dalam hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan sunnatullah. Jadi semua berjalan teratur dalam hukum yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan sunnatullah. Ya, itu. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, yakni sinarnya, yaitu waktu naik setelah munculnya, yakni cahayanya, dan manfaat yang bersumber darinya. Nah, itu ya. Jadi itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana apabila kita tidak menjumpai matahari lagi, bagaimana rasanya? Ya, wong mendung saja kita sudah merasa kedinginan, ya, merasa menderita, ya. Nah, hawanya dingin, apalagi sekarang ini hawanya sudah mulai dingin. Ya, banyak yang harus kita persiapkan, mulai dari selimut, ya, kemudian pakai jaket dan lain sebagainya, ya. Tapi ketika matahari muncul maka akan hangat, gitu ya, akan hangat. Jadi luar biasa sekali, ya. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya bisa kita rasakan, ya, sebagai orang beriman, dan harus kita syukuri. Kemudian bulan, ya, bulan juga sangat, ya, luar biasa sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai satelit pada planet yang kita tinggali, yaitu yang disebut dengan bumi, ya, bulan itu mempunyai fungsi yang luar biasa, ya. Apabila malam di tengah perjalanan tanpa sinar-sinar, ya, apabila misalnya lampunya mati, ya, listrik PLN mati, ya, di malam hari kita akan gelap gulita, akan sangat menunggu, ya, terangnya bulan untuk kita manfaatkan, ya, di malam tersebut. Nah, itu. Jadi bulan juga termasuk fenomena alam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Malam tanpa bulan, coba bisa kalian rasakan bagaimana situasi malam tanpa bulan, ya. Rasanya kurang indah, begitu ya. Ditambah lagi ada yang namanya bintang-bintang. Nanti juga ada ya juga disebutkan kekuasaan Allah itu yang berupa bintang-bintang di langit, gitu ya. Kemudian itu bumi, ya, bumi, kita lanjutkan bumi, ya. Kekuasaan Allah yang berikutnya, Allah menciptakan bumi, ya, yang dihamparkan sebagai tempat tinggal kita, ya, dibentangkan begitu luasnya, ya, yang bisa kita manfaatkan untuk kita olah untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan bagi kita untuk mencari makan, untuk mendapatkan air dan lain sebagainya. Itu. Jadi banyak sekali kekuasaan Allah di sekitar kita yang harus kita rasakan dan kita syukuri. Kemudian yang kedua adalah sumpah Allah. Setelah Allah
Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan hal-hal ciptaannya di atas. Ayat 9 dan 10 surat As-Sam ini menjelaskan apa yang hendak ditekankan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sumpah-sumpah di atas itu. Jadi tadi itu wasyamsi wa duhaha, itu Allah itu bersumpah dengan menyebut nama ciptaannya, ya. Kalau Allah menyebutkan ciptaannya sebagai sumpah, maka itu adalah sesuatu yang penting untuk kita renungkan. Itu ya, mengajak kita untuk merenungkan betapa pentingnya apa yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsi, matahari, wal qamari, bulan, itu penting lagi. Syamsi, matahari penting. Wal qamari, bulan juga penting. Itu ya. Itu. Maka kita harus merenungkan itu. Oh, ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua itu untuk kita semua, kebutuhan manusia. Nah, di situ ya. Jadi betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, terutama kepada manusia. Itu ya. Itu. Maka beruntunglah bagi kita ya yang mensucikan diri, ya. Mensucikan diri ini dengan apa? Yaitu dengan mentaati atau menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan membersihkannya dari akhlak-akhlak tercela. Nah, itu. Maka mari kita pikirkan lagi bahwa ternyata Allah menciptakan semua itu untuk manusia. Ya, begitu. Mari kita sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut pada materi yang berikutnya. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.